Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 7 Kabupaten Mojokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wiwi Khawiyatul Islamiyah SPD dari TK Kartika 933 Jalan Mayangkara Yonifara Rider 503 Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto. Izinkan saya melaporkan jurnal refleksi Dwi Mingguan Modul 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Berikut ini beberapa kegiatan calon guru penggerak yang sudah saya laksanakan mulai tanggal 8 sampai dengan 22 Februari 2023. Kegiatan pendidikan calon guru penggerak pada modul 1 telah selesai. Pada minggu ini, calon guru penggerak mulai dengan materi baru pada modul 2.1 memenuhi kebutuhan murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Sistem pembelajaran masih sama, menggunakan LMS dengan alur belajar merdeka, yaitu mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi konseptual, eksplorasi pemahaman, koneksi antar materi, serta aksi nyata. Model refleksi. Jurnal refleksi saya kali ini menggunakan model 4C yang dikembangkan oleh Richard Scarth dan Morrison 2011. 4C merupakan connection, challenge, konsep, dan chance. Connection adalah apa keterkaitan materi yang didapat dengan peran Anda sebagai calon guru penggerak. Challenge adalah ide materi atau pendapat dari narasumber yang berbeda dari praktek yang Anda jalankan selama ini. Konsep adalah ceritakan konsep-konsep utama yang penting yang Anda pelajari untuk terus dibawa selama ini menjadi calon guru penggerak atau bahkan setelah menjadi guru penggerak. Pada chance adalah apa perubahan dalam diri Anda yang ingin Anda lakukan setelah mendapatkan materi itu. Connection keterkaitan materi yang didapat dengan peran calon guru penggerak. Kegiatan pendidikan calon guru penggerak pada modul 2 ini diawali dengan pretest. Pada hari berikutnya, kami mempelajari modul 2.1 memenuhi kebutuhan murid melalui pembelajaran berdiferensiasi dengan alur penugasan merdeka yang tersedia di LMS. Sebagaimana yang diungkapkan Tomlinson, pendidikan berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap murid melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar. Untuk implementasinya, pembelajaran berdiferensiasi memiliki strategi, yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk. Penjelasan selanjutnya pada connection, yaitu keterkaitan materi yang didapat dengan peran calon guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi di sekolah atau kelas sangat berkaitan dengan peran guru penggerak, di mana guru penggerak adalah sebagai pembelajaran yang senantiasa mengarahkan ekosistem pembelajaran yang berpusat pada murid. Selain itu, dalam prakteknya, guru penggerak bisa mengembangkan nilai-nilai yang dimiliki untuk mendukung implementasi pembelajaran berdiferensiasi yang menjadi salah satu program learning community, yaitu komunitas belajar, di mana semua anggotanya adalah murid pembelajar. Selanjutnya pada challenge atau ide materi atau pendapat narasumber yang berbeda dengan praktek selama ini. Sejauh saya belajar modul pembelajaran berdiferensiasi ini, ada beberapa hal positif yang lebih dari penerapannya, yang ternyata
Berbeda dengan praktik saya selama ini, hal-hal tersebut antara lain: satu, setiap orang di kelas akan dihargai, akan menyambut dan merasa disambut dengan baik. Dua, setiap orang di kelas tersebut akan saling menghargai. Tiga, setiap murid akan merasa aman dan nyaman. Dan empat, ada harapan bagi pertumbuhan dan perkembangan ke arah peningkatan kualitas belajar. Lima, guru mengajar untuk mencapai kesuksesan atau keberhasilan guru dan murid. Enam, adanya keadilan dalam bentuk nyata atau setiap murid diakomodir dengan baik. Yang ketujuh adalah guru dan murid berkolaborasi untuk pertumbuhan kesuksesan bersama. Selanjutnya, konsep. Konsep-konsep penting yang dipelajari untuk kedepannya sebagai guru penggerak. Konsep-konsep penting dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang akan saya pelajari lebih dalam ke depannya bagi kebaikan murid saya antara lain yaitu: satu, berpusat pada siswa. Artinya, pembelajaran direncanakan secara cermat dan strategis dengan berdasarkan pada upaya memahami siswa secara utuh. Yang kedua, berpusat pada kurikulum. Pembelajaran berdiferensiasi tidak mengubah konsep dan tujuan kurikulum. Pembelajaran ini lebih menekan kreativitas dan menyelaraskan perangkat pembelajaran. Yang ketiga, strategi pembelajaran berdiferensiasi yang meliputi strategi diferensiasi konten, proses, dan produk yang dibedakan sesuai dengan kebutuhan belajar tiap individu. Yang keempat adalah penilaian berjenjang atau peer assessment. Artinya guru melakukan penilaian yang menyesuaikan dengan kemampuan murid. Selanjutnya pada chance, perubahan dalam diri yang ingin saya lakukan setelah mendapatkan materi ini. Setelah berproses mempelajari materi pembelajaran berdiferensiasi selama 2 minggu, saya merasa perlu melakukan perubahan dari diri saya untuk kemudian saya terapkan di kelas maupun di sekolah. Saya merefleksikan diri saya bahwa selama ini saya belum sepenuhnya memahami kebutuhan belajar setiap murid saya. Selanjutnya ada peribahasa, tak kenal maka tak sayang. Maka ini yang menjadi tolak ukur saya dalam lebih mengenal murid yang berdasarkan kebutuhan belajarnya agar mereka aman dan nyaman belajar sehingga tercipta suasana yang kondusif dalam pembelajaran juga demi terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan di sekolah. Berikut ini dokumentasi kegiatan yang sudah saya laksanakan pada modul 2.1 memenuhi kebutuhan murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Demikian laporan jurnal refleksi 2 mingguan saya pada modul 2.1. Saya sampaikan terima kasih. Thanks. Guru bergerak Indonesia maju. Salam bahagia. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.